Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Kok saya belum terima kiriman tugas yang 2 minggu yang lalu ya? Ini Bu, kalau kelompok kita kayaknya belum pada nyambung. Maksudnya saya hubungin belum pada ngerjain kayaknya. Oh, kenapa belum ngerjain? Kendalanya apa, Bu? Kalau kan saya pernah hubungin Bu Mariatun. Bu Mariatun, kapan kita ngerjain tugas kelompok? Ntar ya Bu, katanya kartu saya yang buat PKBM ada yang blokir katanya gitu. Ya Allah. Itu kalau ibu yang satu lagi siapa ya namanya? Belum saya hubungin. Oh, Ibu sama siapa sih? Bu Waryati, bukan? Iya, bukan Ini Bu ada Bu Waryati. Mariatun. Bu Mariatun sama Bu siapa yang orang Cilengsi itu Bu? Bu siapa ya? Bu siapa ya? Bu siapa ya? Sugi. Kalau Bu Waryati sama siapa, Bu, kemarin kelompoknya? Saya malah belum ngerjain tugas. Oh, belum. Berkelompoknya sama siapa kemarin? Belum, kan kemarin saya Pas nggak hadir ya? Oke. masuk apa kemarin nggak masuk kayaknya. Kalau pekan lalu saya yang sakit. Saya nggak ada Saya hanya pembelajaran. lihat YouTube tapi belum masuk ikut itu kan. Oh, kalau itu udah ada di YouTube kalau yang 2 minggu yang lalu. Iya. YouTube Oh, saya udah hanya ada lihat di YouTube, Bu. Mm-mm. Cuman belum nyari kelompoknya. Oke. Ya. Nanti tolong dilanjutkan ya. Yang belum dapat kelompok berarti Pak Asmin sama Bu Waryati ya. Boleh silahkan. Nanti dilanjutkan, diteruskan biar bisa dikerjakan. Lumayan nambah-nambah nilai ya. Assalamualaikum Rifki. Waalaikumsalam. Ya, Rifki 2 minggu yang lalu masuk nggak hari Senin? Enggak, Bu. Oh, enggak ya. Tapi udah buka di YouTube belum? Yang Udah ada. nonton kalau nggak salah. Oh, udah. Kelompoknya sama siapa? Kalau kelompok belum. Oh, belum. Segera cari kelompok ya. Dikasih nama semua yang ada di grup itu, teman-teman kelompoknya ya. Oke? Iya, Bu. Ya. Dilanjutkan. Kemarin sebenarnya sih cuma kasih waktu 1 pekan ya. Udah 2 pekan Iya. sebenarnya. Ya sudah nih, Iya. saya tambahin lagi 1 pekan, tapi tolong selesai karena nanti pasti nggak lama lagi kita udah mau ini apa namanya semesteran ya. Semester ganjilnya sudah hampir usai. Pertengahan bulan nanti tanggal 20-an udah waktunya apa namanya ganti libur. Jadi mungkin nanti ada beberapa tugas kita mungkin nggak ada soal seperti UPK karena kemarin udah, atau mungkin saya akan keluarkan lagi soal sejenis khususnya yang pada belum mengerjakan biar segera mengerjakan. Oke, kita lanjutkan ya. Terlihat nggak di screen, terlihat tidak? Terlihat, Bu. Lihat ya. Kelihatan. Nah, kan kemarin kita sudah membahas tentang perangkat-perangkat negaranya ya. Ini saya ulang sedikit tentang profil pelajar Pancasila karena saya nanti mau bandingin dari semua kegiatan ini sama dengan apa namanya yang ngatur siapa, lembaga tingginya siapa, yang ngeluarin peraturannya siapa, untuk sikap-sikap yang bagaimana gitu ya. Nah, karena kita ada keterampilan fungsional, makanya ini adalah contoh. Ini soal dikerjakan aja. Terlihat nggak ya? Sampai nomor 10 tuh terlihat nggak? Apa terlalu gede ya? Terlihat. Terlalu kecil. Oh, terlalu kecil.
Hmm. Ini nomor 10-nya nggak kelihatan. Nomor 10-nya dance dengan pakaian terbuka di TikTok. Iya, nomor 10-nya itu soal. Dikerjakan aja. Tapi saya pengennya diskusi gitu. Jadi mengerjakannya bukan kayak ya udah mengerjakan normatif gitu, enggak kayak gitu. Tapi saya pengennya diskusi. Kenapa? Dengan diskusi itu pemahaman kita lebih dalam. Ternyata setiap kegiatan ada dampak-dampak tertentu yang itu punya efek yang panjang. Ya. Ini ada Halif Faturozi sama Rifki Kurni. Kamu sekelompok ya, berdua ya. Nanti yang belum berarti siapa? Yang belum, Bu Waryati belum dapat kelompok ya, sama Pak Asmin ya. Ini kan lagi dibahas kan ya Pak Asmin ya di Baik, Bu. masyarakat ya Pak Asmin ya. Dari soal-soal ini kan yang lagi banyak dibahas. Oh, yang belum ada Pak. Ada beberapa lah yang belum ya. Nanti itu lagi. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Di profil pelajar Pancasila ini ada 6 sikap. 6 sikap ini harus selalu melekat. Jadi ini nanti berinteraksi dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila, kemudian berinteraksi juga karena ini hubungannya dengan sikap, maka menjadi sebuah tatanan masyarakat itu bagaimana? Nah, terbentuknya tatanan masyarakat. Itu. Nah, di sini yang utama adalah nomor 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini menjadi pondasi. Kemudian bersikap kreatif ya, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Ini yang selalu harus ada. Ini diulang-ulang terus, mulai dari tingkat paling dasar, PAUD, sampai perguruan tinggi. Karena memang sekarang fokusnya semua pembelajaran ini ditanamkan berulang-ulang. Nah, di sini saya ada 10 kondisi, ya. Ada 10 kondisi. Ini sikap-sikap yang ada di 10 sikap ini, ya. Menurut kalian, ini kalau positif berarti dia sesuai dengan sikap yang harus dimiliki oleh pelajar Pancasila, yang mana saja, ya. Bisa jadi satu sikap, misalnya nomor 1 gitu ya, menolak diajak jualan narkoba. Nah, landasannya apa sih? Kenapa kok menolak? Dari 6 sikap ini. Kita uji coba ya, kita uji coba 1. Menolak diajak jualan narkoba. Kenapa kok seseorang itu punya motivasi untuk menolak, punya pertahanan diri untuk menolak? Karena apa dia? Dia punya apa di sini? Hah? Punya apa? Punya apa, Bu? Dibuka aja semuanya, kita sistemnya diskusi. Nanti baru ada diskusi kecil lagi di dalamnya. Ayo. Kenapa sih seseorang itu bisa punya pendirian, punya motivasi, punya keinginan kuat untuk menolak diajak jualan narkoba? Karena dia punya sikap apa dari 6 sikap profil pelajar Pancasila ini? Karena kira-kira yang mana? Nomor 1, Bu. 1. Apakah hanya 1 saja? Nomor 2 juga termasuk. 2 yang mana? Yang apa? Kebinekaan global itu, Bu. Oh, berkebinekaan global. Alasannya apa, Bu? Kenapa Alasannya, 2 termasuk? Alasannya memang kan kebinekaan global itu terjadi dengan misalnya contoh kayak tawuran dan lain-lain ya. Tetapi yang diajak untuk narkoba itu apa sih namanya?
beliau itu sadar gitu kalau itu tidak baik. Apa Seperti itu. dampaknya? Apa dampak bagi masyarakat luas bila semakin banyak generasi yang menggunakan narkoba? Dampaknya apa? Dampak ya merugikan, jadi tidak berpikir dengan kreatif, cerdas dan Oh, lain-lain gitu. oke. Terus Ya kalau hanya itu saja? narkoba itu kan yang kita dengar akan kecanduan gitu, maka akan merugikan diri sendiri juga gitu. Nah, kira-kira kerugiannya apa, Bu? Banyak. Satu, merugikan diri sendiri yang mengonsumsi narkoba itu dan apa namanya tidak akan punya masa depan yang baik. Gitu. Maka dia akan tergantung kepada narkoba itu gitu. Juga tidak akan bisa bergotong royong dengan orang banyak karena pola pikirnya sudah ternarkoba gitu. Berarti ada kerusakan Iya, dalam pola di cara pikir. berpikir. Oke, Iya, misalkan masuk. Ya, terus. terus juga tidak memiliki iman yang kuat seperti itu kan. Oke. Keimanannya kurang. Jadi begini cara ngerjakannya. Kan di sini ada kata narkoba, kata kuncinya ya. Iya. Ya, kata kuncinya narkoba. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, kalian browsing dulu dampak-dampak narkoba. Ya, contoh begini. Ya, kita contohnya begini. Dampak narkoba. Ada berapa dampak? Ada bagi kesehatan, bagi masyarakat, bagi negara, bagi apa gitu ya, bagi tubuh. Nah, terus satu-satu dibahas. Ya. Nih, bagi kesehatan contoh. Contoh bagi kesehatan. Terus, kita lihat di sini ya. Kita share screen lagi. Nih ya. Oke. Di sini berarti ada artikel-artikel. Terlihat nggak artikelnya? Terlihat, Bu. Lihat ya. Iya. Nah, coba bikin. Ada berapa artikel? 2, 3 misalnya ya. Dampak narkoba yang paling buruk. Narkoba bisa disembuhkan atau enggak. Nah, setelah itu kita dapat namanya data ilmiahnya. Baru kita kembalikan lagi. Kita kembalikan lagi ya. Kita kembalikan lagi ke sini. Oke. Ternyata ketika pikiran kita terganggu ya, tidak bisa mengambil keputusan yang baik, maka akan mengganggu nalar kritisnya. Ketika dia ketergantungan, dia menjadi nggak bisa mandiri. Kenapa kok nggak bisa mandiri? Untuk diri sendiri aja dia nggak bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Nah, kayak gitu-gitu loh, Bu. Jadi, sudut pandangnya seperti apa, itu harus jelas dulu landasan keilmuannya. Sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah. Hah? Apa bingung? Karena ini masih banyak nih. Ada 10. Kita ada berapa ini kelompok. Jadi satu kelompok ambil 3 bahasan. Kenapa kok ambil 3 bahasan? Ya, ambil 3 bahasan saja karena nanti pasti dibutuhkan dasar ilmiahnya. Contohnya kayak tadi ya. Ayo contoh apa lagi yang lain yang beda? Ini kan nomor 1, nomor 2, nomor 3 masih hubungannya sama narkoba. Nomor 7 misalnya. Membacakan cerita inspiratif di akun podcast Spotify misalnya. Ya. Kira-kira kalau punya
akun podcast di Spotify bisa jadi duit nggak kira-kira kalau akun kita bagus? Bisa jadi duit nggak kira-kira? Bisa. Hah? Rifki, Bisa. Halif, Bisa. kira-kira bisa nggak? Nah, terus berarti dia sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang mana? Dari 6-6-nya ini. Kreatif. Kreatif. Bisa, kreatif boleh. Terus, apa lagi? Mandiri. Ingat, caranya harus mencari data intelijennya dulu. Berarti kata kuncinya apa ini? Di nomor 7 kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Cerita, ada bahan Cerita cerita. inspiratif. Oke, Iya, terus habis itu cerita apa lagi? inspiratif. Akun podcast ya. Nah, berarti dari dua kata kunci harus dicari tahu dulu artikelnya, cerita inspiratifnya yang seperti apa, yang sekarang lagi apa namanya, yang lagi terkenal itu seperti apa, ya, itu harus dicari tahu dulu datanya, data intelijennya harus dicari tahu. Dengan data intelijen yang dicari tahu itulah kita tahu persis yang kita lakukan itu bisa berhasil menghasilkan duit atau enggak. Terus misalnya apa? Biar bisa jadi dilirik orang, biar bisa dimonetize. Berarti butuh apa? Oh, butuh SEO. Apa itu SEO? Nah, terus saja sampai ke dalam. Oke? Gampang apa sulit tugasnya? Halo? Gampang-gampang sulit, Bu. Kalau udah paham, gampang. Iya, memang saya mau melatih kecepatan untuk cari sumber sama mencari benang merah dari sumber dan soal. Iya. Ini kan soal life skill hari ini ya. Life skill hari ini, life skill yang di era 4.0, di era digital, mau nggak mau kita mesti akrab dari hal-hal ini. Kita mengangkat hal-hal kehidupan yang memang sudah ada menjadi permasalahan sosial, kemudian ditambah dengan kondisi hari ini. Ya. Oke. Ini lucu-lucu. Kasus-kasusnya lucu-lucu, tapi ini sering terjadi ya di sekitar kita ya. Ada yang mau ditanyakan nggak dari 10 ini? Coba, mau dibahas dulu boleh. Biar nanti bisa dikirim, apa ya, bisa ditentukan dari grupnya masing-masing. Ayo, siapa mau membahasnya? Waktunya tinggal 10 menit soalnya. Ayo. Kalau yang masih bingung, sampaikan bingung ya. Bentar, Bu. Ambil handphone yang satu. Kalau sudah paham, berikan pemahaman itu sebagai ide buat teman yang lain. Karena ini saya benar-benar ada online, ada offline-nya ini. Apa 10-10-nya dibahas? Kuat nggak kalau 10-10-nya dengan seluruh data yang harus dicari juga? Enggak, Bu. Udah kebayang ya? Tadi siapa yang jawab? Rifki, Bu. 3 aja ya. 3 aja ya. Iya. Pilih aja 3. Halif ya? Rifki. Oh, Rifki. Oke. Pilih aja 3, tapi penilaian tertinggi
bila data intelijen komplit. Catat tuh. Yang pertama, datanya komplit. Oke. Penilaian kedua, ya, analisisnya tajam. Penilaian yang ketiga ini yang paling penting. Benang merahnya jelas atau nyambung. Kenapa kok saya minta benang merah? Ya, di sini ada salah satunya bernalar kritis. Wahai para siswa paket C, di sini saya sedang menaikkan level cara berpikir menjadi level analitik. Level analitis menjadi level evaluatif, ya. Jadi, ketika seseorang mampu menjelaskan benang merah dari sebuah masalah menjadi solusi, itu dia akan tahu persis sikap apa yang harus dia tampilkan. Paham? Itulah wujud dari kebinekaan global dan pribadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Berarti dia punya nilai atau angka produktivitas yang tinggi. Oke? Ulang-ulang nanti ini. Mudah-mudahan ini nggak dipotong sama Kak Al ya, yang tadi ya. 3 penilaian dari saya yang utama tadi. Datanya komplit, 2 analitisnya tajam, 3 benang merahnya jelas. Jadi kalau misalnya milih nomor 4, 5, 6 contoh ya. 4, 5, 6 contoh. Jelas di situ kata kuncinya apa? Komik. Kemudian hidup sehat. Nah, komik hidup sehatnya secara apa nih? Ini kan nggak saya sebutkan nih, online sama offline. Berarti nanti kalian sudah harus menentukan, kalian mau menggunakan yang mana. Ini saya beri kebebasan biar longgar. Terus, masalahnya di mana? Sesuaikan analitis ini dengan profil ini, sikap yang harus dimiliki sebagai pelajar Pancasila. Dari ke-6 sikap ini, berarti dia sudah mengamalkan yang mana? Atau dia sudah mencirikan sikap yang mana? Apa alasannya? Oke ya. Mudah-mudahan bekal singkat ini ketika kalian semua meneruskan ke jenjang perguruan tinggi, kalian terbiasa dengan semua tugas-tugas yang seperti ini. Karena begitu sampai perguruan tinggi itu rata-rata analitik. Oke? Bisa dipahami semuanya? Kalau bingung nanya ya. Bu, ini ngerjainnya kan per kelompok ya, Bu? Iya, betul. Iya, berarti saya harus hubungin kelompok ya? Bu Mariatun, betul. Iya, Bu Mariatun dan Ibu yang satu lagi siapa yang tersatanya? Iya. Oke. Itu boleh pilih salah satu. Pilih Salah 3, Bu. dari 1 3 sampai permasalahan. 10. Maksudnya 3 permasalahan. 3 Yang dipilih 3 permasalahan, Bu. 3 soal. Ya, 3 soal. 3 soal ya. Ya, 3. Milih 3. Mana aja ya, Bu ya? Mana aja, kesepakatan aja dari satu kelompok. Iya. Saya akan memberikan bonus tambahan nilai istimewa yang menyertakan video proses kalian berdiskusi. Video proses berdiskusi. Bahkan kalian bila membutuhkan ruang Zoom untuk diskusi, sekolah menyediakannya, silakan hubungi Kak Al. Oke Kak Al, siap Kak Al? Ya, sampaikan saja waktunya, janjian sama Kak Al. Sehingga bisa semua waktunya. Kalau membutuhkan ruang Zoom, seperti kemarin kan saya udah contohkan pakai breakout ya. Nah, seperti itu contohnya. Kalau kalian mau, besok itu ada pembelajaran. Nah, sebelum pembelajaran atau sesudah, kalian bisa gunakan ruang breakout-nya. Iya, kalau pada masuk semua, Bu. Terkadang nggak ada yang masuk. Ih, janjian sama kelompoknya, nggak usah semua. Ya. Iya, khusus kelompoknya aja. Oh, namanya ini diskusi kok buat kelompok kalian doang. Iya, iya.
Nanti sampaikan Fatimah ya, belum bisa dimasukin karena ini jam sudah berakhir. 1 menit lagi, 16.15 sudah berakhir. Oke? Ada pertanyaan lagi? Tinggal 1 menit. Kalau tidak ada closing statement dari saya akan saya berikan. Sudah? Oke, saya anggap tidak ada. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, boleh japri ke saya. Ya, sekali lagi tugasnya, kita sekali lagi berdiskusi ya. Dari ke-10 sikap ini, kalian pilih 3 saja yang akan kalian diskusikan dengan kelompok kalian dengan cara penilaian seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya. Permasalahannya harus disebutkan dulu. Ini hampir mirip sama soal 2 pekan yang lalu. Mirip sekali. Cuman kalau yang kemarin langsung ke lembaga ya, lembaga tinggi negara itu kan. Lembaga-lembaga negara dan peraturannya. Hari ini adalah kondisi-kondisi yang sering terjadi di masyarakat. Kondisi apa yang terjadi. Ya, waktunya 2 minggu karena saya tahu ini lebih sulit. Iya, Bu. Waktunya 2 minggu ya. Waktunya 2 minggu. Saya mohon kerjakan semuanya. Tugas yang kemarin maupun tugas yang ini. Oke? Ya. Saya lebih suka banyak pertanyaan karena semakin banyak pertanyaan itu berarti menandakan nalar kritisnya sedang diasah. Oke? Ya, mari kita sempurnakan pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.